Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Erlangga dengan NIM 170562102 dari program studi S1 Manajemen angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan program disebut PKL pada bagian Organization Development di Human Capital Strategy and Policy Group PT Bank Syariah Indonesia. Oke, yang pertama itu untuk tempat pelaksanaan BKL. Jadi saya telah melaksanakan BKL di PT Bank Syariah Indonesia yang beralamat di Wisma Mandiri 1, Jalan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Di divisi Human Capital Strategy and Policy, tepatnya di Departemen Organization Development. Nah, baik, saya akan menjelaskan profil singkat dari perusahaan yang saya tempati sebagai tempat praktik kerja lapangan. Jadi PT Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut BSI resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan dari tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Jadi penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia, menciptakan entitas perbankan syariah yang lebih besar dan lebih kompetitif, serta mendukung inklusi keuangan dan ekonomi syariah di tanah air. Oke, selanjutnya kita masuk ke visi dan misi. Jadi untuk visinya yaitu menjadi top 10 Global Islamic Bank. Nah, untuk mewujudkan visinya itu ada beberapa misi. Yang pertama yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang ketiga menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para paling terbaik di Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi dari eh, unit kerja yang saya tempati. Nah, jadi di BSI sendiri ada yang namanya SAVP Human Capital. Nah, untuk SAVP Human Capital ini itu menaungi 5 grup. Yang pertama ada Human Capital Study and Policy, yaitu tempat saya laksanakan PKL. Lalu ada Human Capital Service, lalu ada Human Capital Business Partner 1, lalu ada Human Capital Business Partner 2, dan yang terakhir ada BSI Corporate University. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Human Capital Strategy and Policy di organisasinya. Nah, di HCP itu ada 4 departemen. Yang pertama ada Organization Development, lalu ada Reward Management, lalu ada Talent and Performance Management, lalu yang keempat ada Talent Acquisition and Mobility. Nah, tempat saya melaksanakan BKL tepatnya berada di Organization Development Department. Nah, untuk Organization Development Department ini sendiri ada beberapa fungsi juga yang menaungi. Yang pertama ada fungsi Organization Design and Growth Model, yang mana ini menyusun organisasi yang sesuai untuk kebutuhan saat ini. Lalu untuk growth model sendiri biasanya menyusun career path dan segala macam. Lalu fungsi yang kedua itu ada workforce planning. Nah, workforce planning sendiri itu yang berhubungan dengan strategi bagaimana pengembangan SDM. Lalu yang ketiga ada hasil policy. Nah, hasil policy ini adalah pengatur agregator yang menjalankan atau membuat policy di human capital seperti itu. Nah, selanjutnya bidang usaha di perusahaan yang saya jalani PKL itu ada 8. Yang pertama itu ada tabungan, seperti halnya bank-bank pada umumnya, lalu ada transaksi, lalu ada bisnis, lalu ada emas. Nah, di emas ini ada gadai dan kecil emas. Lalu yang kelima ada haji dan umroh. Yang keenam ada investasi, yang kedua pembiayaan, lalu yang keempat ada prioritas. Baik, kita masuk ke bidang kerja. Nah,
Di bidang kerja ini saya akan menjelaskan apa saja sih pekerjaan-pekerjaan atau job desk yang saya jalankan atau yang saya lakukan di PT Bank Indonesia yang selama ini telah saya jalankan magang. Yang pertama itu ada rekap hasil kajian manpower planning transformasi pegawai. Apa sih manpower planning? Jadi manpower planning itu atau perencanaan saya kerja adalah proses strategis untuk menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, dalam konteks formasi pegawai, ini mengacu pada proses merancang jumlah dan distribusi posisi atau jabatan dalam organisasi berdasarkan kebutuhan operasional dan strategi jangka panjangnya. Nah, tujuan utama dari manpower planning ini sendiri itu yang pertama memastikan ketersediaan tenaga kerja. Jadi manpower planning ini menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas pegawai yang memadai untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Lalu tujuan yang kedua itu mengelola beban kerja yang mana manpower planning ini bertujuan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat berdampak pada efisiensi dan organisasi. Lalu tujuan ketiga itu mendukung pertumbuhan organisasi. Kenapa demikian? Karena manpower planning ini menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja dengan rencana ekspansi bisnis. Lalu tujuan utama lainnya yaitu meningkatkan efisiensi anggaran, yaitu mengoptimalkan pengeluaran dan menempatkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Lalu langkah-langkah membuat kajian manpower planning atau formasi pegawai itu yang pertama kita melakukan analisis situasi organisasi yang mana dilakukan evaluasi struktur organisasi saat ini, lalu menganalisis kinerja pegawai atau produktivitas pegawai untuk memastikan efektivitas setiap posisi. Lalu yang ketiga strategi bisnisnya, yang mana kita analisis strategi bisnisnya yaitu memahami rencana strategi organisasi yang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Lalu setelah menganalisis situasi organisasi, kita melakukan forecasting kebutuhan tenaga kerja, yang mana kita lakukan adalah menganalisis beban kerja, lalu setelah itu memproyeksikan kebutuhan masa depan. Nah, lalu setelah melakukan forecasting, kita melakukan gap analysis, yang mana kita harus melihat kesenjangan kuantitatif maupun kesenjangan kualitatif. Yang mana kesenjangan kualitatif yang dimaksud adalah mengidentifikasi perbedaan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan jumlah yang dibutuhkan. Lalu untuk kesenjangan kualitatif yaitu mengidentifikasi kebutuhan keterampilan atau kompetensi yang belum terpenuhi. Lalu berikutnya adalah menyusun formasi pegawai. Nah, untuk menyusun formasi pegawai ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah mendesain posisi jabatan baru, lalu menyusun posisi yang ada, dan menghapus jabatan tidak efektif. Nah, selanjutnya, bidang kerja yang kedua yaitu mereka hasil kajian job grade jabatan. Job grade sendiri adalah sistem pengelompokan jabatan berdasarkan tingkat tanggung jawab. Nah, untuk kompleks kompleksitas pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, pengelompokan ini biasanya dilakukan dalam hierarki atau tingkatan tertentu yang dikenal sebagai grade atau level untuk menciptakan struktur organisasi yang jelas dan mempermudah pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Nah, tujuan adanya job grade ini pertama adalah untuk standarisasi posisi, yaitu memberikan penjelasan tentang perbedaan tanggung jawab dan peran di antara jabatan dalam organisasi. Lalu yang kedua itu keadilan dalam kompensasi, itu memastikan kesetaraan gaji dan tunjangan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan kontribusi. Lalu yang ketiga pengelolaan karir, yang mana membantu dalam merancang jalur karir karyawan dengan memetakan kemungkinan promosi. Lalu tujuannya yaitu kepatuhan terhadap regulasi yang mana memastikan bahwa sistem pengelompokan jabatan memenuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Lalu yang terakhir tentunya untuk efisiensi organisasi yang mana mendukung pengelolaan struktur organisasi yang efisien dan adaptif. Lalu untuk bidang kerja yang ketiga yaitu menganalisis output jabatan berdasarkan job desk. Nah, untuk menganalisis job desk itu sendiri adalah dokumen yang merinci tugas, tanggung jawab, dan keterampilan serta kualifikasi yang diperlukan untuk suatu posisi dalam organisasi. Job desk ini sendiri adalah alat yang penting dalam manajemen sumber daya manusia karena membantu dalam berbagai aspek seperti rekrutmen,
nilai kinerja, pelatihan, dan pengembangan karir. Nah, lalu mengapa sih kita harus menganalisis output jabatan berdasarkan tugas tersebut? Nah, jadi kita bisa melihat seberapa kompleks kerjaan dari suatu jabatan dilihat dari seberapa banyak output yang dihasilkan dari job desk tersebut seperti itu. Lalu berikutnya yaitu membuat kajian struktur organisasi. Nah, struktur organisasi adalah kerangka formal yang mendefinisikan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang didistribusikan, dikoordinasikan, dan diarahkan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk struktur ini menciptakan jalur komunikasi dan hubungan hierarkis dalam organisasi. Untuk tujuan struktur organisasi sendiri, itu yang pertama, pendistribusian tugas yang jelas, yang mana membantu setiap individu memahami peran dan tanggung jawab mereka. Lalu untuk yang kedua, untuk efisiensi operasional, yaitu memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara optimal. Lalu yang ketiga, untuk koordinasi yang efektif, yaitu mengatur hubungan antar individu atau antar unit kerja untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat itu pengambilan keputusan yang mana membantu menetapkan siapa yang berwenang membuat keputusan tertentu. Lalu yang kelima itu fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu memungkinkan organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan. Baik. Nah, baik, selanjutnya ada kendala dan solusi yang dihadapi praktikan saat melaksanakan um, praktik kerja lapangan. Yaitu praktikan menghadapi salah satu kendala yang cukup signifikan, yaitu jarak yang jauh antara kantor dan tempat praktikan. Jadi selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di departemen dan development, praktikan menghadapi salah satu kendala yang cukup signifikan, yaitu jarak yang jauh antara kantor dan tempat praktikan. Perjalanan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 jam ini ditambah dengan kemacetan lalu lintas pada jam sibuk menjadi tantangan tersendiri untuk praktikan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi waktu istirahat, tetapi juga menambah kelelahan secara fisik dan mental. Terkadang perjalanan juga panjang dan juga membuat praktikan kesulitan untuk datang lebih awal atau mengikuti kegiatan tambahan di luar jam kerja. Nah, untuk cara mengatasinya yaitu yang pertama, praktikan mengambil beberapa langkah. Salah satunya yaitu menyusun jadwal keberangkatan lebih awal guna dari kemacetan di jam-jam sibuk. Selain itu, praktikan juga memanfaatkan transportasi umum yang lebih cepat serta kereta atau bus ekspres yang membantu mempersingkat waktu perjalanan. Nah, tidak hanya itu, praktikan juga berkomunikasi dengan supervisor untuk membahas kemungkinan menjalankan sistem kerja yang hybrid pada beberapa hari tertentu di mana praktikan dapat menyelesaikan tugas administratif dari rumah. Nah, ini memberikan fleksibilitas dan mengurangi waktu yang terbuang dalam perjalanan tanpa mengurangi produktivitas praktikan. Langkah-langkah tersebut didukung dengan manajemen waktu yang baik, membantu praktikan tetap fokus dan optimal dalam menjalankan tanggung jawab selama PKM. Nah, dengan pendekatan ini, praktikan dapat menjadikan kendala jarak sebagai pembelajaran untuk menghadapi situasi serupa di masa depan dengan solusi yang lebih terencana dan adaptif. Nah, selanjutnya yaitu kesenjangan teori dan praktik. Untuk kesenjangan teori dan praktik di sini, yang pertama adalah proses penting dalam manajemen eh, SDM yang mana yaitu manpower planning. Jadi untuk proses ini ya, manpower planning itu sangat penting dalam manajemen SDM, lalu melibatkan penentuan kebutuhan tenaga kerja, analisis kebutuhan kerja dan pengembangan strategis, lalu kurang ditekankan dalam kurikulum akademis. Nah, dampak pada mahasiswa magang yaitu kesulitan adaptasi dengan tugas perencanaan tenaga kerja, lalu kinerja menurun dan kontribusi terhadap organisasi berkurang. Nah, solusi yang diusulkan yaitu institusi pendidikan memasukkan materi perencanaan tenaga kerja dalam kurikulum. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan praktis yang relevan terhadap dunia kerja. Nah, selanjutnya adalah kontribusi praktikan.
Yang pertama yaitu berhasil membantu membuat output dari jabatan. Yang kedua berhasil membantu membuat kajian struktur organisasi. Yang ketiga berhasil membantu membuat rekapan dan powerpoint informasi pegawai tahun 2024. Yang keempat berhasil membantu membuat rekapan job desk jabatan. Baik, itu saja yang dapat disampaikan oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.